Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Tegar Pratama dengan NIM 2200302181 kelas 3A1. Di sini saya ingin membacakan buku kewirausahaan 7, 8, dan 9. Buku 7, Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk dan jasa Food and Beverage, unit usaha angkringan Semar. Langkah-langkah. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman. Membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct, kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi identitas dan usulan details para pendiri, pertimbangan membayar saham atau kepemilihan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, deskripsi modal operasi awal, klausa baik. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, kesepakatan hukum, perjanjian non-disclosure meningkatkan karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi partnership dan koperasi. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, jumlah dan jenis investor yang terlibat, pertimbangkan pajak, mentransferabilitas bisnis di masa depan. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama dan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi tenaga yang tidak diatur izin profesinya.
Buku ke-8, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha, food and beverage, produk dan jasa, angkringan, Semar Mesem. Elemen 1. Diidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Probabilitas baik, likuiditas sedang, efisiensi baik, stabilitas baik. 1.2 Proses pengolahan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan, laporan pendapatan neraca, laporan cash and flow baik. Preparasi perkiraan keuangan, pendapatan, pengeluaran, belanja dan modal baik. Preparasi performa laporan keuangan, laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, laporan performa cash and flow baik. Analisa berjalan dari hasil keuangan, rasio analisis, mengukur hasil dibandingkan rencana, mengukur hasil dengan norma industri baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash and flow baik. 1.4 Perkiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produk dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya baik. 2. Diidentifikasi performa laporan keuangan. 2.1 Laporan performa diidentifikasi, performa laba rugi baik, performa pendapatan baik, performa neraca baik, performa arus kas baik. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, profitabilitas baik. Rekomendasi perusahaan ini layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Buku kerja 9. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat. Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Pelamar terpilih. Jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Hubungi pengambilan keputusan untuk laporan mengambil keputusan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin, dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis.
Internalisasi edukasi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan konsultasi lainnya, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Penciptaan ketenaga berusaha dan ketentraman bekerja. Peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf: efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesepakatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Program pengembangan staf, pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan, orientasi pekerjaan, in-service education. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan saran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat penggantian staf diidentifikasi. Tingkat penggantian staf rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kerjasama, kompetensi bekerja sama. Rencana staffing, organisasi atau proyek, angkringan semar, makanan dan minuman. Alamat atau lokasi: Jalan Sentul Sirkuit, RT 1 RW 06, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasi: manajer restoran, bertanggung jawab menjalankan 1. Menjalankan, mengendalikan, dan mengevaluasi visi dan misi perusahaan. 2. Bertanggung jawab atas operasional restoran.
3. Mengatur dan mengevaluasi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Tugasnya: 1. Bertanggung jawab meningkatkan kualitas kerja karyawan. 2. Memastikan semua berjalan sesuai dengan standar. 3. Membuat laporan operasional kegiatan secara 4. Mengontrol dan mengevaluasi kualitas menu dan kinerja pelayanan. 5. Mengatur dan mengevaluasi barang persediaan. Persyaratannya: 1. Kelamin pria atau wanita berusia 25-35 tahun. 3. Memiliki pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun. 4. Memiliki jiwa pemimpin dan bertanggung jawab. 5. Berpendidikan minimal S1. Kebutuhan pelatihan: 1. Mengontrol harga biaya bahan baku, makanan, dan minuman. 2. Membantu meningkatkan pendapatan. Jumlah tenaga kerja 5 orang. Perkiraan mulai bekerja 10 Desember 2022. FTI full time equivalent 12 jam per hari atau 5 hari kerja 2 hari libur. Perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Kapten atau leader restoran: 1. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional area restoran. 2. Mengawasi kinerja waiter atau waitress. 3. Bertanggung jawab untuk menciptakan suasana tertib dan keharmonisan rekan kerja. Tugasnya: 1. Mengontrol kebersihan lingkungan restoran mulai dari area parkir hingga toilet. 2. Mengatur jadwal kerja staf. 3. Mampu mendisiplinkan staf dan bawahannya. 4. Mampu memecahkan masalah sehari-harinya. 5. Memberikan informasi restoran kepada atasan. 1. Jenis kelamin pria atau wanita. 2. Berusia maksimal 35 tahun. 3. Pendidikan minimal S1. Berpengalaman minimal 1 tahun. Memiliki penampilan yang menarik. 1. Memiliki jiwa leadership. 2. Mampu bekerja multi-type skill. Jumlah orang 5 orang. 10 Desember 2022. 12 jam kerja per hari, 5 hari kerja, 2 hari libur. Kontrak 2 tahun. Chef: 1. Bertanggung jawab terhadap bahan makanan. 1. Bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan. 2. Bertanggung jawab mengelola dapur. 3. Membuat kreasi menu sesuai dengan tren yang ada. Tugasnya: 1. Merencanakan menu makanan dan minuman. 2. Memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai. 3. Mengelola budget dan laporan keuangan yang akurat. 4. Melatih dan mengembangkan staf lain. 5. Mengelola dan menyimpan persediaan bahan makanan. Persyaratannya: 1. Jenis kelamin pria atau wanita. 2. Berusia 25-40 tahun. 3. Minimal berpendidikan S1. 4. Memiliki pengalaman memasak 1 tahun. 5. Dapat bekerja di dalam tim atau individu. 1. Leadership. 2. Kemampuan dalam mengontrol budget dan mengelola angka. 3. Kemampuan untuk tetap tenang dan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai makanan. Jumlahnya 5 orang. Mulai kerja 10 Desember 2022. Jam kerjanya 12 jam per hari, 5 hari kerja, 2 hari libur. Kontrak 2 tahun. Waiter and waitress:
1. Menjaga nama baik restoran dalam melayani tamu. 2. Melayani tamu dengan ramah dan sopan. 3. Meningkatkan citra restoran sehingga tamu dapat datang kembali ke restoran. Tugasnya 1. Menata penampilan sendiri secara rapi, sopan sesuai dengan peraturan restoran. 2. Melayani pelanggan dengan ramah dan sopan. 3. Mencatat dan memastikan pesanan tamu sesuai. 4. Membersihkan area restoran. 5. Menangani komplain ringan tamu. Persyaratannya 1. Pria atau wanita. 2. Perusahaan berusia minimal 20-30 tahun. 3. Dapat bekerja dalam tim dan individu. 4. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 5. Pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat. 6. Berpenampilan rapi dan menarik. Grooming dan 1. Grooming rapi. 2. Menangani keluhan tamu. 3. Bekerja sesuai SOP yang berlaku. Kebutuhan orang 12 orang. Mulai bekerja 10 Desember 2022. Minimal kerja 8 jam per hari, 5 hari kerja, libur 2 hari dalam kontrak 6 bulan. Kasir 1. Bertanggung jawab membuat laporan ke pengeluaran harian, mingguan, bulanan, dan 2. Menyiapkan struk penjualan, form transaksi, alat tulis, dan mengecek apakah sudah bisa digunakan atau tidak. 3. Membuka dan menutup transaksi. 4. Melakukan pencatatan atau pembukuan surat tagihan masuk dan omset harian. 5. Bertanggung jawab mencatat barang kosong yang dikeluhkan oleh tamu, kemudian melaporkan ke bagian manajer. Tugasnya 1. Menghitung dan memastikan jumlah modal kasir dan uang kas kecil sudah sesuai. 2. Memposting pesanan dan melayani pembayaran. 3. Melakukan pencatatan tagihan atau invoice. 4. Bisa menggunakan komputer, mesin edisi, dan mencatat omset dan pendapatan harian pada saat restoran tutup. Persyaratan 1. Pria atau wanita. 2. Berusia 20-30 tahun. 3. Berpenampilan menarik. 4. Pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat. 5. Jujur, teliti, dan disiplin. Pelatihan 1. Mampu mengorganisasikan komputer dan mesin edisi. 2. Memiliki ketelitian dalam bekerja serta jujur dan cekatan. 3. Mampu mengajarkan larangan penjualan. Jumlah orang 10 orang. 10 Desember 2022. Minimal kerja 8 jam per hari, 5 hari kerja, libur 2 hari. Masa kontrak 1 tahun. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.